Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Bersukacita di pagi hari ini kita masih diberikan tubuh yang sehat, bugar tanpa kekurangan satu apapun. Kita bersyukur itu semua karena berkat dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Dan di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini betul-betul tertanam baik dalam hati, pikiran kami, untuk menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1-12. Firman Tuhan, Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular, itu yang namanya disebut Nehusan. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berperang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela Raja Israel, majulah Salmanesa Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halal, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini ialah bertahan dalam kebenaran. Betapa sulit menjaga hidup kudus di lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, apalagi di masa kini. Sangat banyak godaan duniawi yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Namun itulah risiko hidup. Sejak zaman dulu anak-anak Tuhan sudah mengalami hal yang sama, yaitu tantangan dan godaan untuk kompromi dengan dosa. Hizkia menjadi raja di lingkungan yang jahat, baik di negaranya sendiri maupun di kerajaan Israel. Ahaz, ayah Hizkia, adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Pada masa pemerintahannya, Yehuda menyembah berhala. Israel benar-benar berdosa besar terhadap Allah. Karena itulah mereka harus menerima hukuman yang dahsyat. Mau tidak mau, kita sebagai orang percaya dan yang juga disebut gereja harus sadar bahwa kita berada dalam dunia yang syarat dengan gejolak dan menghadapi berbagai godaan.
duniawi yang sangat gampang menjatuhkan iman kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus menunjukkan sikap dan prinsip iman yang benar sebagai pengikut Yesus. Mempertahankan hidup kudus memang sangat sulit, apalagi ketika orang terkesan mengolok-olok kita karena cara hidup kudus yang kita pertahankan. Ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita seperti Dia menyertai Hizkia. Mungkin akan ada saat-saat di mana kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, sehingga harus memilih apakah kita bertahan dalam kebenaran atau menjadi serupa dengan dunia. Kita memang terbatas, tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita adalah Tuhan yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi dengan apapun. Kuasanya lah yang akan menjangkau kita dan menyelamatkan kita dari segala ancaman dan godaan duniawi. Percayalah itu. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-Mu terkasih di dalam kehidupan mereka, pekerjaan maupun pelayanan. Tuhan senantiasa berkati, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan menjadi dokter, menjamah setiap sakit penyakit yang dirasakan, sehingga hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh dapat kembali beraktivitas dan dapat menerima kesehatan yang sempurna, yaitu daripada Tuhan. Ya Tuhan yang bersukacita atas pertambahan usia, kami mengucap syukur atas itu semua Tuhan. Terima kasih berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis dan putus-putusnya. Tuhan, setiap pengharapan, setiap keinginan, dan setiap doa-doa kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ampunkan atas segala kesalahan yang kami perbuat, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, jadilah pelaku akan firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.